bayar utang aja, nanti bisa aja ada kondisi yang musibah lagi atau kondisi emergensi lagi yang mengharuskan teman-teman mengeluarkan biaya yang besar juga. Nah, padahal tabungan dana daruratnya nggak ada. Kalau kasusnya lebih complicated nih Mbak, dia Oke. punya hutang yang mungkin harus dilunasi, tapi belum punya dana darurat. Baiknya sebenarnya mana sih yang harus diduluankan antara kedua ini? Oh, oke. Sebenarnya dana darurat ini kan prioritas banget, tapi utang juga memang harus dibayar ya, dan utang juga kan nggak bisa tunggu, woy, dana darurat gue belum penuh gitu, nggak bisa juga kan ya. Nah, makanya harus dua-duanya di paralel jalan sih, karena aku nggak bisa bilang kayak prioritasin utang buat bayar dana darurat, itu aku nggak rekomendasiin. Kenapa? Karena kalau misalnya penghasilan kita fokuskan cuma untuk bayar utang aja, nanti bisa aja ada kondisi yang musibah lagi atau kondisi emergensi lagi yang mengharuskan teman-teman mengeluarkan biaya yang besar juga. Nah, padahal tabungan dana daruratnya nggak ada. Nah, kalau kayak gitu kan otomatis kemungkinan besar orang tersebut akan jatuh ke utang lagi kan. Nah, nanti utangnya malah makin besar, malah jadi lingkaran bad cycle gitu kan. Jadi sebisa mungkin sih makanya utang itu dipertahankan supaya hanya 35% dari penghasilan bulanan. Jadi cicilan utangnya itu 35% dari penghasilan bulanan. Itu total utang ya. Jadi maksudnya cicilan kartu kredit, cicilan KPR, KTA, dan segala rupanya itu maksimal 35%. Kalau mau lebih konservatif di 30% malah lebih baik gitu ya. Kenapa 30 atau 35% itu? Supaya tentu aja Sobat Nova punya spare nih. Bisa untuk tujuan keuangan, bisa untuk dana darurat, terus juga kan masih ada biaya kebutuhan hidup juga kan. Nah gitu sih. Jadi itu sih cara manage-nya. Berarti Di dana darurat sambil maksimal banget tadi 35% ya Mbak. Untuk kalaupun memang punya utang itu maksimal banget 35%. Dan kalau tadi punya utang dan tidak punya dana darurat, sehari-harinya harus tetap berjalan berarti dua-duanya Mbak, membayar utang dan juga menyisihkan untuk dana darurat. Benar, harus diusahain buat tetap memenuhi dana darurat itu. Sebaiknya menyisihkan dana darurat dulu atau kebutuhan untuk anak-anak? Oke, kebutuhan untuk anak-anak kan maksudnya mungkin kayak dana pendidikan gitu ya, atau kayak kebutuhan lebih ke vaksin, baju, atau sebagainya. Nah, ini tergantung ibunya, tergantung Mama Zain, tapi dana darurat itu memang harus dipenuhi sih, Mah. Jadi, gimana pun caranya, itu emang sedikit pun ya seenggaknya harus ada progres tiap bulannya gitu. Jadi, jangan sampai ditinggal ya udah deh nanti aja, itu jangan, karena kembali lagi kondisi darurat kejadiannya bisa kapan aja dan ke siapa aja. Jadi dana darurat tetap jalan. Nah, sementara kalau kebutuhan anak memang juga ada porsinya kan ya. Kalau kebutuhan anak kadang bisa dipilih juga, kayak dana pendidikan pun bisa direncanain dan diatur gitu. Misalnya mau sekolahnya tadinya mau sekolah yang nasional plus gitu, jadi bisa ke sekolah yang nasional aja gitu kan gitu. Tapi itu pun sebenarnya banyak faktor-faktor yang bisa diatur ya. Misalnya Mama Zain mau konsultasi, bisa konsultasi ke finansialku, bisa kita bantu. Tapi untuk pertanyaan yang general seperti ini, dana darurat atau kebutuhan anak, jangan sampai dana daruratnya nol sama sekali. Harus tetap diusahakan setiap bulannya, sedikit apapun itu. Memang kebutuhan anak kan juga kadang nggak bisa benar-benar di stop gitu ya, namanya juga anak-anak gitu, ada tanggungan gitu. Tapi harus ada diusahakan ada yang namanya penambahan dana darurat supaya jadi nantinya full gitu. Nanti kalau udah full pun tiap bulannya jadi nggak harus ngumpulin dana darurat lagi kan, bisa fokus ke tujuan keuangan lainnya gitu sih.